Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulu Sadayana? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Shirley Juanda Laos, istri Benny Laos, yang kita tahu sekarang itu adalah Gubernur Maluku Utara. Bu Shirley, sebagaimana kita tahu, beliau adalah gubernur yang dicintai oleh rakyatnya, yaitu Maluku Utara. Karena kinerjanya yang luar biasa. Dalam 100 hari pertama beliau menjabat sebagai gubernur, itu memperlihatkan bagaimana dia bisa untuk memajukan Maluku Utara. Ya, seperti yang kita tahu, 100 hari pertama beliau itu luar biasa sekali ya. Nah, apakah kalian tahu bahwa beliau ketika dilantik, beliau mengungkapkan bahwa terkait politik nol, beliau tidak tahu sama sekali. Karena beliau tidak mempunyai pengalaman terkait politik. Ya, karena sebelumnya pun beliau tidak pernah terjun ke politik. Ya, lantas kenapa sekarang beliau bisa menjalankan kinerjanya sebagai gubernur dengan sangat-sangat baik? Karena seperti yang kita tahu, beliau tidaklah mencalonkan gubernur pada awalnya. Karena yang mencalonkan adalah suami beliau, yaitu Benny Laos ya. Namun suatu hal terjadi dan akhirnya mau tidak mau beliau harus maju ke depan menggantikan sang suami. Ini bisa dibilang nekat ya untuk seseorang yang gelap terhadap politik ya. Tapi waktu membuktikan ternyata beliau bisa. Lalu bagaimana dan kenapa? Alasannya, yuk langsung aja kita lihat pernyataan beliau dalam salah satu podcast. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share. Langsung aja kita lihat tuh videonya. Ada di sini bukan karena rencana saya, karena ada kecelakaan 12 Oktober tersebut. Tadinya ketika hari itu rasanya ingin meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara, kembali ke anak-anak menjadi ibu. Tapi karena banyak yang datang dari politik, dari masyarakat, dan anak-anak bahwa mereka ingin saya melanjutkan cita-cita dari almarhum. Sebenarnya ketika selesai jadi bupati, kita sudah diskusi secara internal. Kalau bisa nggak usah lanjut lagi, kita di Jakarta aja. Tetapi kemudian almarhum merasa sebagai putra daerah, beliau harus membuktikan bahwa Maluku Utara itu bisa maju. Semua program kan semua kalau di Maluku di Morotai itu semuanya gratis dari lahir sampai meninggal itu digratiskan buat warganya. Banyak lah insentif santunan dan dia bisa memanfaatkan APBD salah satu terkecil mungkin se-Indonesia dan kabupatennya bertumbuh dengan sangat baik. Nah, konsep itu sebenarnya cuma memindahkan apa yang sudah dilakukan di Morotai dilakukan di 9 kabupaten kota lainnya. Karena selama 5 tahun di Morotai itu banyak warga dari kabupaten kota lain yang datang minta almarhum ke bupati inilah, bupati itu. Jadi akhirnya beliau mau maju sebagai Gubernur Maluku Utara. Jadi ya sebagai istri saya mendukung. Ketika kejadian 12 Oktober itu pilihannya adalah ketika tidak ada penggantinya maka akan diskualifikasi dalam 7 hari. Dan bagaimana ibu memutuskan? It was a big decision kan gitu. Saya nanya ke anak saya yang paling gede, Edward, dan dia kan pulang dari Amerika waktu itu. Menurut dia dalam perjalanan dia pulang dari Amerika ke Jakarta dia mikir di pesawat gimana setelah ini, and then dia pengen mami maju karena dia nggak mau. Kan dia sempat ikut kampanye sama bapaknya 2 minggu. Dia melihat langsung betapa sulitnya kehidupan masyarakat di sana tuh, kasihan gitu. Jadi kemudian dia merasa bahwa saya harus melanjutkan perjuangan papi, dan kemudian saya juga merasa sia-sia dong. Saya menolak untuk kalah. Setelah berbicara dengan anak saya menolak untuk kalah dan itu dalam hitungan jam ya Bu, ibu hitungan hari itu. Okay. Ya 2 hari lah setelah itu saya menolak untuk kalah, dan saya juga melihat langsung bagaimana ibu-ibu mau melahirkan kemudian mohon maaf meninggal karena fasilitas yang kurang dan kehidupan di pulau-pulau itu sulit lah. Jadi dan saya merasa saya bisa membuat kehidupan mereka lebih baik. Jadi peran anak ternyata memberikan masukan yang besar ya untuk keputusan pada saat itu ya. Ya karena kan kalau sebagai istri tuh kita hidup itu kan buat selama ini saya tidak punya karir, saya itu ibu rumah tangga. Saya mendukung apapun cita-cita suami, apapun mimpi suami di perusahaan, di politik, apapun tuh saya sebagai pendamping, sebagai penolong. Nah ketika suami nggak ada, saya kehilangan tujuan. Jadi saya menjadikan cita-cita almarhum sebagai ya
tujuan jangka pendek saat ini transisi sama sekalian juga membantu saya untuk grieving. Itu bagaimana caranya bangkit pada saat itu? Di saat kaki kayaknya belum kuat melangkah, tapi panggilan hidupnya udah manggil-manggil Pasti gue sulit nih, banget, gitu. Mas. Pertama berdoa, dan setiap malam tuh kalau tidur aku tuh selalu ngomong, oh hari ini selesai, terus besok mulai lagi, terus malamnya oh selesai, kayak satu langkah demi satu langkah. Waktu itu saya belum bisa berjalan kan karena masih naik kursi roda. Awalnya belum bisa duduk, kemudian bisa duduk, bisa jalan. Anak-anak mendampingi saya, saudara almarhum mendampingi saya, banyak teman-teman almarhum juga yang tadinya tidak setuju karena kita jarang punya lingkungan politik, yang mereka merasa politik itu sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak yang datang ke saya, bahkan mama saya pun nangis nggak pingin saya masuk ke dunia politik. Bagi mereka dunia politik ini maaf yang kan suami nggak ada karena politik, jadi kayaknya menyeramkan. Terus saya pun gak ngerti, tapi waktu itu saya sudah bulat, saya akan maju, and then bisa sampai hari ini. Hebat. Itu proses percepatannya untuk belajar gimana, Bu Shirley? Kebetulan ada beberapa teman-teman almarhum itu saya kenal. Jadi saya pergi bertanya, berdiskusi, baca, berdoa. Ada saja orang-orang baik yang datang membantu saya pada akhirnya. Bukan saya tahu semuanya, tidak. Satu step, hari demi hari, minggu demi minggu, satu-satu mensimpelkan semuanya. Dan sampai dengan hari ini, dari awalnya saya melihat terowongan itu gelap. Ketika saya sudah menang, kan kemarin targetnya itu menang, gak mau kalah, terus menang. Habis menang, terus pas mau dilantik, saya bingung, saya harus ngapain. Mau mundur udah nggak bisa, mau maju ini saya nggak tahu harus ngapain. Udah gitu karena teman-teman saya semua bukan orang yang politik, adalah ketakutan yang diisi di otak saya yang buat saya semakin takut untuk maju. Tetapi kemudian saya berdoa, ada yang menyarankan untuk ke makam, jadi saya ke makam ngomong sama almarhum, semuanya dibuat lebih clear, satu-satu diberesin. Dan saya selalu bilang, selama hati saya bersih, selama niat saya memang benar, nanti Tuhan kirim orang baik dan solusi. Dan berjalan sudah 4 bulan, 100 hari saya selesai. Saya sekarang melihat terowongan itu tidak gelap lagi, sudah ada titik di sana. Saya sudah tahu harus ngapain. Saya You are great. Ya, kalau dulu otakku untuk politik dan pemerintahan itu 0, sekarang mungkin sudah terisi 50%. Saya bertanya, saya belajar, saya kalau nggak tahu saya bilang saya tidak tahu. Ini untuk tambah menyemangati ya Ibu ya, pada hari ini kita baca nih komen-komen netizen. Ternyata netizen itu nggak cuma nyinyir, tapi ini juga mereka menulis hal-hal dan positif. Mereka sangat menguatkan saya. Oh ya. Ya, ketika saya drop itu WA, video call, komen, semua tuh memberikan kekuatan bahwa saya harus kuat, karena kalau bukan saya yang melihat mereka, nggak tahu siapa yang akan melihat mereka lagi. Makanya Terutama untuk perempuan netizen ya. dukung ya. Saya harus kuat untuk mereka, kita saling menguatkan. Dan ketika saya udah capek kan, kadang mohon maaf Pak, di pemerintahan itu kan kalau meeting dan segalanya itu melelahkan. Jadi ketika saya sudah lelah, saya turun ke lapangan, melihat mereka, membantu mereka, memeluk mereka, mendengar mereka, itu memberikan, aku bilang mood booster, memberikan kekuatan, mengingatkan kembali kenapa saya ada di sini. Yang paling berkesan itu turun lapangan tuh di mana? Sebenarnya bukan berkesan sih, itu salah satu alasan kenapa saya juga bertahan untuk maju. Ada di satu pulau Obi. Ini tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Ini hanya fakta di lapangan yang saya lihat. Waktu temenin almarhum dalam 12 hari trip itu, ada ibu-ibu di Obi itu, mereka cerita, kita di sana kan Obi itu pulau ya, sekitar keliling mungkin 300 kilo dan gak ada jalan lingkar. Jadi kalau dari desa ke desa mereka tuh harus naik speed, dan rumah sakit di situ tuh baru rumah sakit tipe D. Jadi mereka tuh harus nyebrang ke pulaunya Bacan. Nah, itu harus sewa speed sekitar 7-15 juta. Jadi kalau mau melahirkan, mau operasi, kecelakaan, mereka tuh harus sewa speed 7-15 juta. Which is itu angka yang sangat besar. Jadi kalau nggak ada uang, meninggal. Kalaupun ada yang minjem,
buat mereka tuh 7 sampai 15 juta ganti balik itu Wow. juga mahal. Sampai di rumah sakit Bacan pun dengan segala keterbatasan yang ada pun kadang tidak solve the problem. Tapi mereka menceritakannya bahkan sudah tidak menangis, menceritakannya seperti biasa saja. Saking sudah lamanya dan menerima itu seakan-akan bagian dari normal yang menurutku sangat tidak normal. Terus kemudian aku kecelakaan lah di Tali Abu di Bobong, dan kemudian nggak ada apapun di situ. Saya bahkan bisa mendatangkan SOS, saya bisa mendatangkan apapun, tapi kemudian tidak bisa karena tidak ada airport. Saya waktu lihat almarhum masih bernapas dengan segala keterbatasan, nggak punya oksigen, pakai alat pompa-pompa yang warnanya udah coklat itu. Di push si para dokternya tuh berbaik hati sih, di push sampai 3-4 jam. Ketika almarhum sudah tidak ada pun mereka tetap push karena saya menolak untuk menerima. Jadi aku bilang pokoknya push aja terus. But there's nothing that I can do. Kayak gitu aja. Saya nggak punya painkiller. 24 jam saya menunggu sampai besok dijemput helikopter itu dalam keadaan terbakar level 2, 18% dari badanku terbakar untuk sampai kaki. Nggak ada painkiller. Dia hanya menyuci lukaku dengan NaCl. Panadol pun tidak ada. Dan itu sudah bertahun-tahun. Ya, kabupaten itu udah 10 tahun. Stafku dijahit tanpa dibius, pakai tali senar. Kayak itu dialami sama mereka setiap hari. Karena kebetulan saya bisa speak up, jadi orang tahu. Dan berterima kasih buat Pak Menteri, akhirnya bulan April kemarin apa Maret ya, Pak Menteri Kesehatan peletakan batu pertama di Bobong Tali Abu untuk rumah sakit tipe C yang programnya Pak Presiden itu lengkap. Mudah-mudahan tahun depan udah jadi. Gimana Pak Menteri mendengar cerita ini? Ini ternyata ada kenyataan seperti ini loh di tengah Indonesia yang katanya sudah mulai maju di era digital dan Wow, aku tidak bisa berkomentar apa-apa ya. Yang jelas salut banget untuk Bu Sherly, the best banget deh pokoknya. Dari yang tidak tahu sama sekali politik, beliau dipaksa dalam tanda kutip harus menggantikan suami beliau dan akhirnya terpilih menjadi gubernur. Pas dilantik pun beliau bicara tidak tahu sama sekali tentang politik. Tapi akhirnya beliau buktikan bahwa beliau bisa. Semua itu karena tekad yang kuat, hati yang kuat, ingin memajukan Maluku Utara. Ingin mensejahterakan rakyat Maluku Utara. Luar biasa. Gimana menurut kalian? Silakan ya, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.